Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua. Selamat datang, welcome to my channel. Selamat datang di channel saya, Aimar Hayanti. Kali ini, insya Allah kita akan sedikit berbagi informasi tentang artikel. Terutama buat teman-teman yang kelas 12 nih, di Mapel Bahasa Indonesia, kalian akan bertemu dengan materi artikel dan ini informasi singkat tentang artikel. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini biar saya semakin semangat buat bikin video edukasinya tentang materi-materi lain di Mapel Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Definisi artikel, khususnya artikel opini. Apa itu artikel opini? Artikel opini adalah tulisan tentang suatu masalah termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah itu. Itu artikel secara umum, teman-teman. Jadi artikel itu isinya adalah keresahan teman-teman. Keresahan itu bisa berupa masalah. Kemudian ketika masalah itu ingin kalian ungkapkan dalam bentuk tulisan, maka artikel bisa jadi salah satu media atau sarana untuk teman-teman mengungkapkan itu semua. Kemudian kita masuk ke artikel opini. Artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel opini, tadi kalau artikel adalah tulisan tentang suatu masalah. Kemudian artikel opini sendiri adalah artikel yang di dalamnya memuat pendapat teman-teman tentang data, fakta. Pendapat tapi tentang data dan fakta atau fenomena yang sedang terjadi, yang sedang teman-teman alami. Kemudian tujuannya untuk bisa dimuat. Dimuat di mana? Di surat kabar atau majalah. Majalah dan surat kabar bukan satu-satunya platform yang bisa kita pilih untuk memuat atau menyampaikan atau men-sharing informasi yang mau kita sampaikan. Tapi bisa banyak lagi platform yang lain, termasuk sekarang lagi happening banget. Banyak sekali lomba-lomba penulisan artikel yang bisa kita pilih juga sebagai wadah atau sarana kita untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk artikel. Oke, kita lanjutkan. Artikel opini di dalamnya ada fakta. Pendapat yang mengulas fakta dan data yang ada. Kemudian pasti akan ada pertanyaan, apa sih fakta? Apa sih opini? Di sini jelas tergambar bahwa fakta adalah hal atau kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta itu bersifat objektif dan kebenarannya valid. Oke? Jadi fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, datanya ada, validitasnya bisa diukur, kemudian dia bersifat objektif, tidak memihak. Itu fakta. Kemudian opini sendiri adalah pendapat atau pikiran atau pendirian seseorang tentang sesuatu atau terhadap sesuatu nih. Kemudian di dalamnya pasti pendapatnya pendapat pribadi. Karena pendapat pribadi otomatis opini subjektif. Nah, ini hal yang paling mendasar membedakan fakta dan opini. Fakta objektif, opini subjektif. Fakta kebenarannya bisa terukur, opini tidak sama sekali. Kemudian bagaimana dengan fakta dan data dalam sebuah artikel? Fakta adalah hal yang digunakan untuk mendukung pendapat. Artinya, fakta yang ada dalam opini adalah fakta-fakta pilihan, fakta-fakta yang dipilih secara subjektif oleh penulis untuk mendukung pendapatnya. Oke, kita lanjut. Teman-teman bisa melihat di sini ada 3 perbedaan antara fakta dan opini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau fakta itu kebenarannya bersifat objektif. Kalau opini subjektif, dan selanjutnya ada 3 poin di sini. Saya tidak akan bacakan, teman-teman silakan baca sendiri. Oke, selanjutnya kita akan berusaha menyusun opini, teman-teman. Saya punya 5 opini di sini tentang jatuhnya pesawat Lion Air yang tidak bisa diduga gitu. Ini kejadian yang terjadi pada tahun 2018 kalau tidak keliru. Nah, jatuhnya pesawat Lion Air sendiri di sini ada 5 opini yang saya sampaikan, bahwa jatuhnya tidak dapat terduga-duga. Kemudian kecelakaan tragis ini mengejutkan banyak pihak. Kemudian dampaknya sangat dalam, baik bagi bangsa kita sendiri, bagi dunia penerbangan Indonesia maupun bagi keluarga korban pastinya. Kemudian kematian memang tidak bisa diprediksi, itu hak prerogatif Tuhan. Kapan saja dia menjemput dan dengan cara apa saja sah-sah saja. Kemudian semua orang bisa kehilangan pada waktu-waktu yang tidak kita duga. Nah, semua kalimat opini di sini mendukung satu ide pokok, yaitu jatuhnya
jatuhnya pesawat Lion Air adalah sesuatu hal yang tidak bisa diduga-duga. Selanjutnya, opini tadi kita susun menjadi sebuah paragraf yang bisa teman-teman baca pada sudut sebelah kanan layar. Nah, di situ setelah disusun secara apik, jadinya sebuah paragraf opini yang bisa kita masukkan dalam artikel opini kita. Saya hanya minta teman-teman fokus pada perbedaan nanti kalimat opini dan kalimat fakta. Saya rasa untuk menyusunnya tidak ada masalah, kita tinggal menambahkan kata penghubung saja agar kalimat-kalimat yang ada ini bisa kemudian jadi paragraf yang padu ketika dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, kalau tadi kita menyusun opini, sekarang kita menyusun fakta. Saya punya 4 fakta di sini. Apa saja faktanya? Fakta yang pertama, misteri jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018 harusnya perlahan mulai terkuak. Nah, di sini ada fakta bahwa nama maskapai, jenis pesawat, kemudian kapan jatuhnya. Di kalimat fakta yang kedua, saya memasukkan atau mengambil data dari KNKT tentang fakta-fakta yang baru atau fakta-fakta mengenai jatuhnya pesawat Lion Air JT610 dan jatuhnya di perairan Karawang. Ada fakta lagi di sini. Kemudian yang ketiga, pesawat yang lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.20 WIB dengan rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang itu hilang kontak setelah 13 menit lepas landas. Nah, di sini kalimat fakta yang ketiga, saya merilis beberapa fakta. Yang pertama, bandaranya Soekarno-Hatta, kemudian lepas landasnya pukul 6.20, rute penerbangannya Jakarta Pangkal Pinang, dan hilang kontaknya 13 menit setelah lepas landas. Dan yang terakhir, menurut data KNKT juga, nyawa yang hilang pada kecelakaan ini sebanyak 189 orang dengan spesifikasi 178 dewasa, 8 awak pesawat, dan 2 orang bayi dan seorang balita. Ketika disusun, maka paragraf faktanya seperti ini. Bisa teman-teman lihat dan nanti juga akan saya bagikan di kelas teman-teman slide materi ini agar mudah untuk diulang. Kemudian saya tidak perlu membacakan ini, saya rasa teman-teman bisa baca sendiri nanti. Saya punya 2 artikel. Yang pertama, artikel tentang memotret kondisi kesehatan Indonesia, ya, yang dirilis oleh IDI. Kemudian artikelnya ada 2 slide, teman-teman silakan baca sendiri nanti. Kemudian yang kedua, saya juga punya artikel tentang perlukah ujian nasional online diadakan. Nah, mohon maaf sebelumnya artikel ini saya rilis ketika pandemi ini belum ada. Jadi saat itu ujian nasional masih diberlakukan dan ada ujian nasional daring dan luringnya juga. Selanjutnya, ada 3 aspek penting ketika kita menulis artikel. Apa saja? Yang pertama, pahami struktur artikel opini. Yang kedua, argumentasi itu harus ada. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa. Kita lihat satu persatu. Struktur artikel opini. Strukturnya ada 3, dimulai dari pernyataan ulang pendapat, argumentasi, dan pernyataan pendapat. Dimulai dari yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat, kalau di awal saya menyatakan bahwa artikel itu isinya adalah masalah. Masalah yang dirasakan oleh penulis kemudian ingin dia pecahkan dan dia sharing ke orang lain. Nah, ini ada di bagian awal. Kemudian yang bagian kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bagian yang cukup dan ya bisa dibilang sangat penting dalam sebuah artikel. Ulasan tentang masalah yang ada pada pernyataan pendapat diulas pada bagian argumentasi. Argumentasi berisi tidak hanya melulu tentang pendapat, tapi di dalamnya juga ada fakta. Fakta yang dipilih, ingat, fakta yang dipilih sesuai dengan pendapat sehingga mendukung pendapat kita. Oke? Kemudian yang terakhir ada pernyataan ulang pendapat. Pernyataan ulang pendapat merupakan penegasan bagian pertama. Setelah bagian pertama masalahnya kita luncurkan, kita bahas masalah tersebut secara detail, kemudian kita tegaskan dan dihubungkan dengan apa yang kita sarankan tentang masalah tersebut. Bagian pernyataan ulang pendapat ini juga bisa kita sebut dengan bagian penutup, teman-teman. Kita lanjut. Kemudian argumentasi. Nah, argumentasi di sini
adalah argumen paling penting tadi saya sampaikan. Karena bagian opini ini argumentasi yang kita sampaikan agar pembaca kita memahami dan setuju dengan apa yang kita sampaikan. Argumentasi yang kita sampaikan harus kuat, harus benar-benar detail. Kemudian argumentasi yang disampaikan harus didukung dengan data dan fakta yang aktual. Karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif, ingat analisis subjektif terhadap suatu permasalahan, maka data-data yang dipilih adalah data-data yang valid yang berhubungan dengan argumen tersebut. Kemudian data tersebut juga data-data yang up to date, baru, bukan lama gitu. Ingat, artikel opini adalah tulisan subjektif, maka data-data yang dipilih itu juga data-data yang dipilih secara subjektif, bukan datanya subjektif ya, tapi data-data yang dipilih secara subjektif, dipilih dan dipilah untuk mendukung argumen kita. Lanjut, kemudian bahasa. Bahasa yang digunakan dalam artikel pastinya adalah bahasa ilmiah populer. Bukan populer saja, bukan ilmiah saja, tapi ilmiah populer. Apa itu bahasa ilmiah populer? Bahasa ilmiah populer adalah bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian bisa diterima di semua kalangan. Kata dan kalimat yang dipilih tidak melulu memilih menggunakan kata-kata dalam kalimat-kalimat ilmiah atau istilah-istilah ilmiah saja, karena ini bukan kajian ilmiah dan bukan hasil penelitian ilmiah, tapi juga harus mengandung kata-kata yang bersifat populer. Jadi ada ilmiahnya, tapi populer juga. Populer maksudnya di sini maksudnya bisa diterima oleh semua kalangan, bisa difahami kalimat dan kata tersebut oleh semua kalangan, gitu. Jadi tidak menimbulkan bias atau kesalahan persepsi bagi si pembaca karena tidak memahami maksud dari bahasa yang kita gunakan. Oke, selanjutnya bahasa yang kita pilih juga adalah saran saya dalam menulis artikel ini, jangan menggunakan kalimat yang panjang. Ulasannya juga kalau bisa padat dan tidak bertele-tele. Ingat, kita masih di lingkungan masyarakat yang tidak terlalu hobi membaca. Sehingga ketika melihat tampilannya saja artikelnya sudah panjang, maka bisa dipastikan artikel kita akan ditinggalkan. Jadi gunakan bahasa ilmiah yang populer yang bisa dimengerti oleh banyak orang dan usahakan ulasannya tidak terlalu bertele-tele, tepat sasaran dan singkat. Oke. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa langsung bertanya di kolom komentar pada postingan ini. Sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan lupa juga saya mohon like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada yang kurang silahkan sampaikan, insya Allah akan berusaha saya perbaiki. Tapi jika ada yang lebih, simpan sendiri saja, jadikan informasi positif untuk teman-teman dan silakan berbagi jika dianggap informasi ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan yang saya lakukan. Kembali, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan pasti milik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.